Apa benar sih kita bisa tahu kapan market akan berbalik arah atau melanjutkan arah trennya? Di video kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai pemakaian salah satu indikator yang menurut saya bisa digunakan untuk mengetahui arah tren kira-kira kemana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke videonya. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kenijiro Kongwasa dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih indikator Fibonacci dan akan saya langsung aplikasikan dalam real life trading. Oke teman-teman, jadi sebelum video ini saya mulai, buat teman-teman yang gak mau ketinggalan update-update saya mengenai analisa-analisa seputar dunia trading, teman-teman boleh klik tombol subscribe di bawah ini. Jadi saya punya harapan juga video saya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam memutuskan ketika masuk ke dalam dunia trading. Oke teman-teman, jadi kita balik lagi dalam pengertian apa sih Fibonacci itu. Jadi Fibonacci itu merupakan suatu deretan angka yang hasil pembagiannya menghasilkan suatu angka yang dipercaya oleh para trader itu bisa menunjukkan apakah tren akan berlanjut atau mengalami pembalikan arah. Nah, sedikit pengertian singkatnya biar teman-teman lebih jelas, saya tampilkan di samping sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, inti dari Fibonacci sendiri itu merupakan suatu deretan angka, sebagai contoh 0, 1, dan kemudian angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi 0 tambah 1 jadi 1, 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 2 jadi 5, dan seterusnya. Dan setelah terbentuk deretan-deretan angka tersebut, hasil pembagian angka sebelumnya dan angka sesudahnya akan menghasilkan suatu angka yang sama di setiap deretan angkanya. Gitu. Nah, angka-angka ini sampai sekarang dipercayai dan membantu banyak trader untuk menganalisa secara teknikal dalam pergerakan suatu harga. Nah, buat teman-teman yang masih bingung dan kira-kira apa sih sebenarnya Fibonacci ini dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam trading, kita langsung aja yuk masuk ke layar analisa saya. Oke teman-teman, kita udah balik lagi di layar monitor saya dan saya menggunakan aplikasi TradingView untuk menganalisa pergerakan suatu harga. Nah, seperti yang saya sudah mention di awal, saya di sini akan menggunakan indikator Fibonacci dan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaannya. Oke, saya hilangkan dulu indikator-indikator yang tidak digunakan. Nah, teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. Di sini saya sudah ada menggambarkan ada pola tren yang terbentuk yaitu symmetrical triangle, tapi saya tidak akan bahas dulu teman-teman di sini karena bukan temanya hari ini dan di sini saya akan fokus untuk membahas indikator Fibonacci. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti di video berikutnya saya akan coba bahas mengenai pola-pola tren suatu pergerakan harga. Oke. Jadi kita mulai di sini buat teman-teman yang udah pakai platformnya TradingView, teman-teman bisa menemukan indikator Fibonacci di panel yang sebelah kiri. Sini ada tanda panah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada Fibonacci retracement, teman-teman. Nah, ini yang bisa saya pakai. Teman-teman bisa klik. Nah, caranya untuk menarik titik indikator Fibonacci adalah teman-teman pilih swing low yang paling terakhir. Yaitu kita bisa pilih di sini. Kemudian teman-teman tarik garisnya sampai swing high yang paling terakhir. Teman-teman. Nah, di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memakai indikator Fibonacci, teman-teman akan menemukan sejumlah angka yang menjadi patokan-patokan apakah harga itu akan berbalik arah atau meneruskan arah trennya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan secara singkat dari angka 0 sampai angka 1. Itu ada angka 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, dan 0,786. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada dua angka emas atau biasa disebut golden ratio karena di sini merupakan garis kritikal yang menentukan apakah harga itu akan berbalik arah atau meneruskan arah trennya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini XRP USDT dia mengalami konsolidasi untuk saat ini. Nah, biasa kalau misalkan saya ingin masuk entry ke dalam suatu posisi, saya melihat apakah dia menyentuh angka 0,382 atau 0,618. Gitu. Jadi saya tadi ada ambil posisi di sini, teman-teman.
di 1,2143 karena dia berhasil melewati 0,382 yang berarti dia akan melanjutkan arah trennya ke atas, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi ketika saya mengambil posisi di sini, saya juga akan memasang stop loss dan take profitnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, bila teman-teman sudah mengambil posisi di 0,382 sini, cara teman-teman untuk menargetkan stop loss dan take profitnya adalah menggunakan fungsi yang namanya long position, teman-teman. Kalau teman-teman mengambil posisi buy, teman-teman menggunakan long position, di mana tadi saya mengambil angka sini, teman-teman klik langsung. Nah, akan keluar risk dan reward-nya. Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kalau misalkan teman-teman masang risk dan reward, itu perbandingannya harus 1:2 agar suatu entry itu worth it untuk diambil. Nah, kalau misalkan tadi saya ambil posisi di 1,217, itu saya akan masang resikonya itu di titik 0,5, teman-teman. 0,5 dan reward yang akan saya ambil adalah di 1,2718. Nah, bisa kita lihat risk dan reward-nya itu sudah 2 kali lipat. Jadi bisa dibilang worth it untuk diambil, teman-teman. Nah, begitu kurang lebih cara saya untuk entry posisi dengan menggunakan indikator Fibonacci. Tapi yang harus saya mention di sini bahwa kalau teman-teman menggunakan indikator Fibonacci, teman-teman harus mengkombinasikannya juga dengan indikator-indikator yang lain, seperti MACD, Stochastic, atau RSI. Seperti itu, karena hanya dengan indikator Fibonacci sendiri, teman-teman masih belum bisa memastikan secara akurat apakah market akan berbalik arah atau meneruskan arah trennya. Seperti itu. Jadi tidak hanya menggunakan satu indikator, tetapi ketika kita menganalisa secara teknikal, kita harus menggabungkan dengan indikator-indikator lainnya. Oke, kita coba lihat di saham, teman-teman. Apakah indikator Fibonacci ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak? Oke, di sini ada saham BBCA. Oke, di sini kita akan menggunakan indikator Fibonacci, dan seperti tadi, kita akan menentukan swing low yang terakhir, teman-teman. Udah gitu, teman-teman tarik garis ke swing high yang terakhir. Dan kita lihat, kalau misalkan harga mantul di 0,618. Dan dia langsung berbalik arah, dia langsung naik ke sini, teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang, untuk indikator Fibonacci sendiri sangat membantu kita, para trader, untuk melihat apakah sebaiknya cut loss atau kita tunggu. Karena kalau misalkan saya lihat di sini, kalau misalkan waktu itu saham BBCA tembus lagi dari titik 0,618, saya akan cut loss. Dan waktu itu saya ada ambil posisi di 0,5, teman-teman. Di sini, di 28.400. Ketika saya ambil, dia langsung turun, market bergerak ke bawah, tapi saya tunggu, saya memasang stop loss di support bawahnya, di sekitar harga 26.800. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti yang saya bilang tadi, untuk pemakaian indikator Fibonacci sendiri tidak bisa digunakan sendirian. Teman-teman harus mengkombinasikannya dengan indikator-indikator yang lain. Dan sangat bagus bila teman-teman menggabungkannya dengan support dan resisten yang teman-teman bisa temukan dalam suatu pergerakan harga tren. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai indikator Fibonacci, dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mulai belajar bagaimana cara pemakaian indikator Fibonacci. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya menyampaikan sebuah disclaimer bahwa apapun yang saya bagikan di video-video saya itu berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan penilaian saya pribadi. Dan saya berharap dengan pengalaman saya pribadi ini dapat membantu teman-teman ketika bertrading. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini juga bahwa suatu indikator, tidak hanya indikator Fibonacci, sebisa mungkin digunakan dengan indikator-indikator lainnya. Karena bila kita menganalisa secara teknikal, tidak bisa kita menganalisa dengan hanya menggunakan satu indikator. Sebagai contoh, ketika teman-teman memakai indikator Fibonacci, teman-teman bisa mengkombinasikannya dengan MACD atau Stochastic. Itu akan menjadi lebih akurat. Sekian teman-teman video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Happy trading, tetap sehat, dan salam cuan.